Shalom, apa kabar keluarga besar SIB Skudai? Selamat bertemu kembali di dalam ibadah Paskah kita untuk sesi yang kedua pada malam hari ini. Kepada yang first time, kepada yang pertama kali bersama dengan kami sangat bersyukur dan bersukacita karena Anda bersama dengan kami. Dan kami berdoa supaya sesi pada malam hari ini akan menjadi berkat yang luar biasa bagi Anda. Kepada jemaat-jemaat Tuhan yang tidak sempat mengikuti sesi yang pertama pada hari Jumat yang lepas, it's okay, jangan risau. Jika Anda tidak berada di dalam grup FB Keluarga Besar SIB Skudai, Anda boleh pergi ke YouTube dan type SIB Skudai dan Anda boleh menikmati khotbah pada sesi yang lepas yang disampaikan oleh pastor kita. Kepada yang first time juga, Anda boleh juga melakukan seperti itu. Jangan lupa juga church, pada malam hari ini kita akan mendengarkan perjamuan kudus bersama-sama sewaktu ibadah nanti. Oke? So sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita pada malam hari ini, kita telah belajar pada sesi yang lepas yaitu keunikan karya salib Tuhan kita Yesus. Dan saya percaya pada malam hari ini Tuhan ingin menyatakan message yang baru bagi kita sebagai sebuah gereja, sebagai sebuah keluarga, sebagai individu yang percaya kepada Dia. Mari jemaat Tuhan kita berdoa bersama-sama dan saya akan pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau sangat baik dalam hidup kami. Kau telah menyertai jemaat-jemaat Tuhan yang bersama dengan kami pada malam hari ini. Daripada hari Jumat yang lepas Tuhan, pada hari semalam dan pada saat ini Bapa. Dan Tuhan pada malam hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan untuk mendengar sesuatu yang baru daripada-Mu Tuhan. Tentang betapa mulianya dan betapa luar biasanya karya salib-Mu Tuhan kepada hidup kami, kepada orang-orang yang percaya padamu dan juga kepada dunia ini Tuhan. Dan Roh Kudus terus berbicara lewat puji-pujian penyembahan yang akan kami naikkan dan juga lewat firman Tuhan yang akan kami dengar pada malam hari. Dan Tuhan, kami siap Bapa, kami siap untuk mendengar semua ini Bapa. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk ibadah pada malam hari ini. Dalam nama-Mu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin.
Shalom, jemaat Tuhan Yesus Kudai. Selamat kita bertemu lagi di ibadah Paskah kita untuk sesi yang kedua, yaitu di malam Ahad. Kita tetap dengan tema kita, yaitu keunikan karya salib Kristus. Saudara, untuk meneruskan pemberitaan firman ini, mari saya ajak kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur kami pada hari ini kami dapat mengadakan ibadah kami untuk merayakan Paskah pada kali ini. Bapa, sebentar ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Mari ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang berkuasa, berdaulat di atas hidup kami. Singkapkanlah kebenaran firman melalui Roh Kudus dalam hati kami, sehingga kami dimengertikan dan kami boleh hidup oleh kebenaran firman-Mu. Bapa, terima kasih hamba-Mu yang berbicara lewat firman-Mu. Mari Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu, memberikan hikmat kebijaksanaan, pengurapan yang baru, sehingga firman-Mu akan disampaikan dan memberkati kami bersama. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah saudara, kita lanjutkan dengan pemberitaan firman kita untuk sesi yang kedua di ibadah Paskah kita. Masih dengan tema kita, keunikan karya salib Kristus. Dan untuk kali ini saya ingin membacakan petikan firman kepada kita. Terdapat di Yohanes 11 ayat 25. Sekali lagi saya mengulanginya. Yohanes 11 ayat 25. Kata firman Tuhan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Haleluya. Pemberitaan firman yang sangat menarik, unik buat kita bahas. Namun saudaraku, bagi orang yang percaya, mereka mengimani firman Tuhan ini. Namun bagi orang di luar sana, bagi orang percaya, ini sebuah kepelikan bagi mereka, karena orang yang mati pun boleh hidup. Namun saya beritahu kamu, inilah inti kebenaran daripada firman. Pada hari ini, pada malam ini, kita akan belajar dua keunikan melalui karya salib Tuhan kita Yesus. Yang pertama, kita akan membahas tentang kematian Kristus. Dan yang kedua, kita membahas kebangkitan Kristus. Haleluya. Kita memulakan dengan yang pertama, kematian Kristus. Kematian Kristus membawa keselamatan. Amin. Dia membawa keselamatan kepada kita. Rancangan Tuhan adalah agar setiap orang yang percaya kepadanya diselamatkan. Maka inilah rancangan Allah melalui Yesus Kristus, dan Yesus harus mati di salib. Saudara tahu, iblis berusaha menggagalkan rancangan Allah ini dengan berbagai cara. Ketika Yesus tergantung di salib, dia menerima ejekan, menerima olokan, bahkan penghinaan daripada orang-orang yang lalu di situ. Mereka berkata kepada Yesus, "Oh, inikah orang yang berkata akan meruntuhkan bait Allah dan membangunkannya dalam 3 hari?" Dan mereka mengejek lagi, "Kalau engkau benar anak Allah, maka selamatkanlah dirimu. Kalau engkau benar-benar anak Allah." Berbagai ejekan, berbagai tomohan kepada Yesus. Tapi saya beritahu kamu saudara, Yesus tidak menghiraukannya. Sebab dia tahu misi keselamatan sedang dilakukan ketika dia berada di salib. Walaupun dia akan menerima kematian ini. Yang berikutnya saudaraku, di salib dia menanggung penderitaan yang begitu berat. Kenapa? Karena ketika disalib, Allah Bapa meninggalkan dia. Oleh karena dia sedang menanggung dosa-dosa kita. Yesus pernah bersendirian. Selepas dibaptis, Yesus berada 40 hari 40 malam di padang gurun. Dan dia tidak merasa kesunyian pun di sana. Sebab Bapa ada bersama dia. Tetapi ketika disalib, hanya beberapa waktu, dia merasa sangat menderita. Sehingga dia berseru dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabatani." Yang bermaksud, "Allahku, Allahku,
Mengapa engkau meninggalkan aku? Waktu itu Allah meninggalkan Yesus. Sebab Yesus penuh dengan dosa manusia. Allah yang kudus tidak boleh bercampur dengan dosa. Maka ketika itulah Yesus merasa dia sangat derita, sangat sakit pada waktu itu. Dia mati dalam kesengsaraan, dalam penderitaan. Sebenarnya bukan penderitaan untuk dia, penderitaan untuk kita. Supaya kita diterima oleh Bapa. Dalam penderitaan itu, sampai dia menghembuskan nafas yang terakhir. Mengapa saudara memberi keselamatan kepada saya, kepada saudara? Apalagi saudara, dalam kematian itu dikatakan di Alkitab, tabir bait suci terbelah dua. Ini melambangkan kepada kita, Yesus membuka seluas-luasnya jalan ke surga. Tidak ada penghalang lagi untuk masuk kepada ruang Maha Kudus. Apa yang berlaku di ruang Maha Kudus, saudara? Imam mempersembahkan korban kepada Allah, korban pengampunan dosa, dipersembahkan di ruang Maha Kudus. Dan sekarang melalui kematian Kristus tidak ada lagi halangan. Orang-orang yang percaya kepadanya boleh langsung berdoa kepadanya. Tidak ada lagi tembok keagamaan. Itu diruntuhkan melalui kematian Kristus. Dengan baik saudaraku, ini perkara adalah misi keselamatan Tuhan. Tuhan melakukan keselamatan dengan rancangan yang sangat tersusun. Oleh itu, kita harus menghargai cara kematian Yesus untuk menyelamatkan kita. Saudaraku yang kekasih, ketika Anda mendengarkan firman ini, mari saya mendorong kita untuk menghargai kematian Tuhan kita yang telah berjuang menyelamatkan kita sampai kepada kematian. Ya, mungkin bagi dunia kematian adalah pengakhiran daripada semuanya. Tapi bagi Allah, kematian misi penyelamatan. Penyelamatan untuk setiap kita yang percaya kepadanya. Itu makanya di Injil Yohanes, Yesus menyampaikan perkataan ini. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia mati. Haleluya. Orang yang percaya kepada Yesus, sebab Yesus bersaksi, akulah kebangkitan dan hidup. Saudara dikasih dalam nama Yesus, kematian Kristus membawa keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Maka dengan ini saudara, pegang teguh kepercayaan kita, pegang teguh pengharapan kita di dalam Tuhan. Sebab yang selamat adalah yang percaya kepada Yesus. Haleluya. Dari bagian yang kedua daripada keunikan karya salib adalah kebangkitan Kristus. Wow, ini adalah inti daripada Injil yang diberitakan hamba-hamba Tuhan, termasuk saya. Yesus kita bukan hanya mati, Yesus kita bangkit. Haleluya. Kebangkitan Yesus memberikan pertama kehidupan kepada kita, saudaraku, yang disaksikan di Injil Yohanes tadi. Dan Yesus bersaksi dan berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku akan hidup walaupun dia mati. Haleluya. Saudara dikasih dalam nama Yesus, ini adalah sesuatu keunikan. Melalui kebangkitan Kristus kita mendapat kehidupan. Kehidupan di bumi ini dan kehidupan kekekalan di surga. Dengan kepercayaan kita kepada Kristus. Sesuatu yang paling indah yang ada di bumi ini, saudara, ketika Anda berpegang kepada firman Tuhan. Yang kedua, kebangkitan Kristus memberi kita kemenangan. Kemenangan di atas dosa. Kemenangan di atas maut. Kita diberi kemenangan.
1 Korintus 15 ayat 54 dan 55. Maut telah dikalahkan oleh kemenangan Kristus. Haleluya. Di mana kesengatmu maut? Kata firman Tuhan. Sebab itu telah diambil Yesus. Maka pada hari ini kehidupan kita penuh dengan kemenangan. Saya mau beritahu Anda, memberitahu semua kita pada hari ini. Permulaan perjalanan kehidupan kekristenan kita bukan bermula dari kosong, bukan. Tapi bermula daripada titik kemenangan. Sebab Yesus telah memberikan kemenangan bagi kita. Amin. Dia telah memberi kemenangan ketika dia bangkit daripada kematian. Maka hari ini jangan sia-siakan kemenangan itu, saudara. Sebab kita bermula bukan dari kosong, tapi bermula dari titik kemenangan. Pelihara kemenangan itu, hiduplah dalam kemenangan itu, bersukacitalah dalam kemenangan itu. Dan yang ketiga, kebangkitan Yesus memberi kita kesembuhan. Apa kata firman Tuhan di Yesaya 53 ayat 5? Oleh karena dosa kita, dia tertikam. Oleh karena dosa kita, dia terhukum. Dia dihukum. Tapi oleh bilur-bilurnya, kamu menjadi sembuh. Haleluya. Sembuh dimaksudkan di sini sembuh secara batin, sembuh secara badani, sembuh secara batiniah, rohaniah kita sembuh oleh karena kebangkitan Kristus. Haleluya. Semua unik, saudara. Perkara yang Yesus kerjakan dalam hidup kita. Maka pada hari ini saya memberitahu kita, sempena kita mengingati, menghayati kebangkitan dan kematian Kristus lebih kurang 2000 lebih tahun yang lalu, kita harus mensyukuri karya yang besar ini, karya yang unik ini, yang kita tidak temukan di mana-mana, hanya di dalam Yesus Kristus. Maka firman Tuhan mendorong kita, perjuangkanlah kehidupan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Jangan pernah meragukan lagi keselamatanmu di dalam Kristus. Jangan pernah menjual imanmu dengan apa saja di bumi ini. Hanya berpegang, hanya patuh, hanya percaya kepada Tuhan dalam hidupmu. Haleluya. Sebab Dia telah melakukan karya yang terbesar dalam hidup kita melalui salibnya, kematiannya, kebangkitannya, memberikan kehidupan, keselamatan kepada kita. Haleluya, saudara. Maka pada hari ini, mari bangkit, ceritakan, beritahukan kepada orang di sekitar kita bahwa Yesus telah bangkit, memberikan kita kehidupan, memberikan kita kemenangan, memberikan kita kesembuhan. Haleluya. Ceritakan itu, saudara. Bermula daripada Yerusalem, Samaria, Yudea, sampai ke ujung bumi. Yerusalem itu adalah diri kita sendiri dan keluarga kita. Samaria itu keluarga terdekat kita. Yudea itu orang di sekitar kita. Ujung bumi di mana Tuhan membawa kita. Hari ini kita sudah berada di ujung bumi. Kita orang Sabahan, Serawakian, berada di Johor. Tuhan membawa kita di Johor bukan dengan secara kebetulan. Memanglah kita bekerja di sini, melayani di sini, tapi bukan dengan secara kebetulan. Rencana Tuhan untuk kita memberitakan, untuk kita memberitahukan bahwa Dia telah bangkit sebagai inti Injil keselamatan buat kita. Haleluya. Dengan penuh keberanian, saudara, mari kita menyaksikan kebaikan Tuhan sementara kita menghayati kemenangan kita melalui kebangkitan Kristus. Haleluya. Saya berdoa, saya mendorong agar seluruh jemaat yang ada pada hari ini, mari pegang teguh dengan janji firman Tuhan dan tetap menjadi saksi di mana kita berada. Haleluya. Saya percaya kita hidup oleh firman dan kita berani untuk menyaksikan firman kepada orang-orang di sekitar kita. Inilah inti daripada pemberitaan firman ini, saudara. Di mana keunikan karya salib adalah Yesus mati, memberikan
keselamatan kepada kita. Kebangkitan Kristus memberikan kehidupan, memberikan kemenangan, memberikan kesembuhan bagi kita. Maka kita harus mensyukuri setiap perbuatan baik Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Kami bersukacita sebab Yesus telah melakukan perkara yang dahsyat di salib dalam hidup kami. Karya yang begitu besar, karya yang begitu indah, yang tidak dapat kami ungkapkan dengan bahasa manusia kami. Hanya kami mau berkata, kami bersyukur ya Bapa. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan, sediakan bagi kami. Kami sangat percaya firman ini menguatkan kami, meneguhkan kami untuk hidup setia bersama dengan Tuhan kami Yesus. Terima kasih Bapa, berkatilah firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Biar kami diteguhkan, dikuatkan melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Shalom saudaraku, mari kita lanjutkan acara kita dengan acara perjamuan kudus pada malam ini. Dengan itu saya akan membawa kita membaca di 1 Korintus bab yang ke-11 ayat 23 bermula sehingga ayat yang ke-29. Dari saudara mengikuti saya di Alkitab saudara masing-masing. Sekali lagi 1 Korintus bab yang ke-11, 23 bermula sampai 29. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Ayat terakhir, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Jadi saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jadi rekaman video ini akan membantu kita semua untuk mengikuti acara perjamuan kudus khususnya di rumah kita masing-masing. Sebelum itu saya ingin menjelaskan beberapa perkara kepada kita, seperti selalu saya jelaskan kepada kita. Dari perjamuan kudus atau perjamuan suci merupakan perintah Tuhan. Jadi setiap orang yang percaya kepadanya akan ikut serta di dalam perjamuan ini. Namun saudara, ada dua elemen yang penting yang menjadi perhatian kepada kita lewat dari perjamuan ini. Elemen yang saya sebutkan adalah yang pertama roti dan yang kedua air. Roti yang melambangkan tubuh Kristus yang Kristus telah berikan di atas kayu salib buat setiap orang yang percaya kepadanya. Manakala elemen yang kedua adalah air yang melambangkan darah Kristus yang Kristus berikan kepada kita ketika Yesus menyelesaikan segala-galanya di kayu salib. Jadi saudara, Bapak Ibu terkasih, lewat daripada perjamuan ini juga kita memperingati beberapa perkara. Perkara yang pertama adalah perjamuan ini memperingati
akan kita tentang keselamatan pribadimu di dalam Tuhan. Dan ketika engkau ikut serta dalam perjamuan ini, memegang roti dan cawan ini, Anda sedang mengingatkan pengalaman indah bagaimana engkau diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Dan kedua, perjamuan ini juga memperingati Anda akan ahli keluarga, orang terdekat yang Anda yang belum mengenal Tuhan. Berdoalah agar Tuhan memberi kesempatan kepadamu dengan cara yang Tuhan izinkan untuk engkau dapat berkongsi kebenaran ataupun keselamatan yang engkau terima melalui Yesus Kristus kepada mereka. Dan perjamuan ini juga memperingati kita akan janji Tuhan yang berjanji akan menjemput setiap yang percaya kepadanya, berjanji akan datang kedua kali. Jadi saudara, Bapak Ibu, dalam perjamuan ini juga sebagai sebuah persekutuan kita di dalam Tuhan, kita akan makan dan minum bersama-sama sebagai sebuah kesatuan kita. Jadi dengan berpandukan video ini, mari kita bersama-sama untuk ikut serta di dalam perjamuan ini. Berikutnya saudara, SHB Semenanjung menetapkan sebuah ketetapan untuk bagi setiap jemaat yang dilayakkan bersama-sama ikut serta dalam perjamuan ini adalah pertama, jemaat yang sudah dibaptis. Dan seandainya engkau adalah jemaat yang belum dibaptis, izinkan dulu jamuan ini melewati kamu. Dan nanti ketika di masa kemudian Anda sudah dibaptis, maka Anda dilayakkan bersama-sama ikut serta di dalam perjamuan ini. Saudara dikasih dalam nama Yesus, terlebih dahulu mari kita memulakan perjamuan ini dengan mengambil roti, dan saya mempersilahkan agar setiap anggota atau keluarga akan memegang roti kita masing-masing pada malam ini. Sebelum kita makan dan minum bersama, saya akan membacakan ayat 23 sekali lagi buat kita. Berbunyi begini: pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Berikutnya saudara, mari kita angkat cawan kita. Ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Saudara, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih untuk perjamuan yang telah kami lalui bersama, sebagai memperingati akan kematian kebangkitan Kristus. Bahkan Yesus berjanji untuk menjemput kami untuk kedua kalinya. Bapa di surga, kami bersyukur atas pengorbanan Tuhan yang sungguh besar, sungguh mulia dalam hidup kami. Dan tidak ada kata yang di bumi yang begitu baik kami dapat ungkapkan kepada Kristus. Kristus, hanya kami berkata terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas perjamuan ini yang telah Engkau berikan buat kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu, memberkati perjamuan ini untuk memperingati Kristus dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Sampai di sini perjamuan kita saudara. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Luar biasa, katakan Yesus baik. Sekali lagi katakan Yesus baik. Semoga Anda diberkati dengan sesi
firman Tuhan pada malam hari, dan saya percaya ada message Tuhan yang sudah Tuhan letakkan dalam hati kita. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari, ini adalah beberapa info daripada gereja kita untuk kita lihat bersama. Alright church, maka dengan itu berakhir sudah kita punya Paskah pada tahun ini. Memang sangat unik cara kita merayakan pada Paskah kita pada tahun ini, bukan saja untuk gereja kita, tapi untuk seluruh gereja yang ada di seluruh dunia. Tapi saya percaya itu tidak menghalang kita untuk terus bertumbuh, untuk terus bergerak bersama di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. So jumpa lagi guys, jumpa lagi church, di mana saja Anda berada, stay safe. Dan jika Anda tidak punya urusan di luar, maka stay at home with your family. Dan Tuhan memberkati kita semua. Bye.